Assalamualaikum teman-teman semua. Udah lama ya kita nggak ngetrip lagi nih. Nah kali ini aku mau ngajak kalian ngetrip bareng Sumber Alam yang pakai bodi baru dan juga kelas baru juga nih. Sekarang aku lagi ada di perjalanan ke agen Sumber Alam Parung nih. Ikutin terus ya. Halo teman-teman. Sekarang Mbak Dita udah ada di agen Sumber Alam Parung. Mana bisnya? Oh, ada di depan Mbak Dita nih bisnya. Jadi kita jadi kita dapetnya yang 69 OC, yaitu dengan drivernya Pak Dwi Heri nih. Waktu itu aku pernah ikut juga, videonya juga ada di channelku. Waktu itu naik 11 BC dengan Pak Dwi Heri, nanti aku taruh linknya di bawah ini. Dan sekarang ikut beliau lagi dengan bis barunya, NG Matic ya katanya ya. Oke, ikutin terus perjalanan kami ya. Dadah teman-teman. Oke, jadi kita udah di agen bis Parung, dia bisnya 69 OC. Ya beginilah suasana agen bis Parung. Untuk lokasi agen Sumber Alam Parung itu kalau dari arah Bogor setelah Ramayana Parung ya, posisinya ada di sebelah kanan. Nah, sore ini terpantau TV di tujuan Jogja juga baru aja berangkat nih. Dan Sumber Alam 77 OC juga siap berangkat nih. Kalau 77 OC itu via selatan ya, jadi kalau yang 69 OC ini via utara. Bye-bye 77 OC, hati-hati di jalan. Oke teman-teman, jadi ini dia bis yang akan Mbak Dita naikin, Sumber Alam 69 OC. Ini Mbak Ditanya sebenarnya lagi gak enak badan ya, lagi anget, sepi. Kalau mau gak mau memang harus dibawa. Dan kita udah ready, persiapan bawa obat ya dan lain-lain. Doain supaya Mbak Ditanya setelah naik bis ini malah tambah fit lagi ya, biar cepat sembuh lagi ya teman-teman. Ikutin terus video perjalanan kami. Dadah. Sini teman-teman, aku mau ngenalin bodi dan juga kelas terbarunya PO Sumber Alam nih. Bis ini dulunya berbodi Discovery buatan Laksana yang menggunakan sasis Hino RK8. Kemudian dirombak di karoseri Trijaya Union dan berubah namanya menjadi Triun DX. Kelas di bis ini beda ya dari yang biasanya. Sesuai stikernya New Generation, bis ini melayani kelas eksekutif dari Parung ke Jogja via utara. Selain mengusung kelas baru, Sumber Alam juga merebranding dirinya mulai dari slogan, livery baru, logo baru, dan yang paling ekstrim adalah font tulisan Sumber Alamnya nih. Tapi walaupun begitu, Sumber Alam tetap Sumber Alam ya teman-teman. Pelayanannya tetap sama, bahkan meningkat untuk unit terbaru. Ya, kita masih nunggu bisnya berangkat. Jam berapa di jadwal? 4:30 ya? Jadi masih sekitar 15 menit lagi menuju jam berangkat, atau mudah-mudahan sih kalau udah lengkap semua langsung berangkat ya. Ikutin terus perjalanan Mbak Dita. Dadah. Ya, jadi kita emang rencananya niat banget untuk nyobain bis ini ya, yang terbaru ini. Dan kemarin udah sempat tanya juga sama Pak Bos Antoni kalau di PO Sumber Alam tuh sekarang udah nggak boleh ngerokok kru-krunya. Jadi sekalian aku mau bukti ini bener nggak sih di jalan pada nggak ngerokok, karena kebetulan aku juga bawa Mbak Dita dan aku paling anti banget sama kru-kru yang pada ngerokok ketika jalan ya, karena kan asapnya masuk ke dalam kabin ya, dan itu baunya jadi nggak enak banget gitu, dan sangat berbahaya juga pastinya. Oke teman-teman, kita jalan lagi. Bisa ada mbak aku. Hai teman-teman, kita udah ada di 69 OC, mau ke Jogja. Ya, udah dulu, semangat tuh. Untuk interior bis ini terdapat 28 seat dengan legrest model selonjoran dan difasilitasi CCTV, selimut, colokan listrik untuk ngecas HP aja ya, lalu ada toilet, air mineral, dan free 1 kali makan. Untuk harga tiketnya di 260.000 per seat dari Parung ke Jogja. Nah, untuk seat paling depan kiri, ini paling rekomen ya, karena memang paling lega dan masih ada space untuk tempat barang. Ini nih, selonjoran. Maaf, sendal sepatu harus dilepas. Wih, enak banget. Ini paling depan lega banget sih teman-teman. Untuk legrestnya ini bisa dimaju mundurin ya. Jadi sesuaikan aja nanti.
Dan ini untuk di seat depannya, Masya Allah nih yang 1-2-nya sih rekomen banget untuk teman-teman yang mau coba. Ini masih lega banget depannya, masih bisa buat naruh tempat-tempat lagi, space-nya masih banyak banget. Dan ini juga masih cukup lah buat kaki ini. Untuk seatnya ini buatan Wayang C71 yang menurut aku sih belum senyaman Rimba Kencana ya. Hehehe. Nah ini nih yang unik, jendelanya ala-ala di kereta api ya, kita coba yuk. Wah keren juga ya. Nah untuk toiletnya ini ya, hanya digunakan untuk buang air kecil dan pada saat bis berjalan saja. Dan untuk lampu tidurnya, ini keren banget ya, sampai ada logonya Sumber Alam yang terbaru. Oke, dari Parung kita langsung belok ke kanan ke arah BSD Tangerang untuk ngambil penumpang nih. Ini juga sebenarnya trip pertama aku naik Sumber Alam yang startnya dari Parung, melintasi BSD, Ciputat, dan Pondok Pinang. Biasanya kan trip aku kalau naik Sumber Alam tuh pasti dari Jati Jajar. Jam 17:03 kita tiba di agen Sumber Alam BSD nih, dan ternyata 77 OC juga masih ada di sana. Ternyata lokasi agen BSD-nya juga nggak terlalu jauh ya dari Parung. Nah ini nih 77 OC-nya juga sudah berangkat lagi nih. Jam 17:15 kami juga melanjutkan perjalanan lagi nih menuju arah Ciputat. Dan perjalanan sore ini macet banget ya. Apa tiap sore emang kayak gini ya di sini? Nah ini kami udah sampai di agen Ciputat, ternyata tidak ada penumpang di agen Ciputat ya. Jadi bablas aja dan kembali menemukan kemacetan. Sebenarnya ini agak buang-buang waktu ya. Kalau dari versi pengusaha ya mungkin semua agen dilewati berharap ada penumpang dadakan. Tapi kalau versi penumpang ini kayaknya bikin capek dan buang-buang waktu nggak sih? Yang harusnya udah ketemu tol dan ini masih muter-muter aja di sini. Sekitar jam 18, nih kita baru melintasi terminal Pondok Pinang. Dan ternyata agen Sumber Alam Pondok Pinang juga udah tutup nih, nggak ada penumpang dulu. Jam 18:18 kita baru masuk di Tol Jor nih. Dan ternyata Tol Jornya juga macet banget. Ini sih emang karena efek orang-orang pada pulang kerja sih. Jadi bener-bener ini sih semangat ya Pak Dwi Heri. Alhamdulillah sampai daerah Cakung sudah lancar dan bertemu dengan double deckernya M-Trans sih. Wah semoga next bisa ngetrip dengan dia lagi ya. Jam 19:43 akhirnya tiba di Pul Sumber Alam Pondok Ungu nih. Jadi 69 OC ini juga ngambil penumpang terakhir ya angkatan jam 8 dari Pul Pondok Ungu. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Pul Pondok Ungu sekitar jam setengah 8-an, hampir jam 8 lah. Dan ini Mbak Ditanya bobo, jadi aku nggak bisa turun ya, kasih bobo kayak gini. Udah, jadi kita tunggu di bis aja ya. Kayak gini nih Pul Pondok Ungu kalau malam hari, kayaknya malah lebih sibuk ya daripada jam sorenya.
Jam 8 lewat 7 menit melanjutkan perjalanan lagi nih. Oh iya, tadi Dita juga dibeliin kentang sama Om Toib nih. Dadah Om Toib, terima kasih banyak ya kentangnya untuk Dita. Dita lagi makan kentang. Dibeliin sama siapa? Dibeliin sama Om Toib ya? Ya. Dibeliin sama siapa? Om Toib. Terima kasih Om Toib. Gitu. Sekarang kita udah ada di tol Jakarta Cikampek nih. Dan Pondok Ungu tadi jadi tempat pemberhentian terakhir untuk naikin penumpang dari barat pada trip kali ini. Dan langsung dibagikan air mineral yang ada gambar bis sumber alamnya nih. Mana minumnya? Ada gambar bisnya ya? Bis apa dit? Gambar bis apa? Sumber alam. Jam 21 lewat 30 menit, akhirnya udah sampai di gerbang tol Cikampek Utama nih. Mudah-mudahan lancar terus ya perjalanannya. Dan di sini tuh aku udah mulai ngantuk deh. Karena lelahnya dengan kemacetan, tahu-tahu udah keluar di tol Cikedung aja nih dan udah menuju ke rumah makan Taman Selera. Jam 22 lewat 30 menit, alhamdulillah akhirnya tiba juga di rumah makan Taman Selera Cikamurang untuk istirahat kurang lebih 30 menit. Lumayan ya untuk merenggangkan badan. Hai teman-teman, ini udah jam setengah 11 malam. Mbak Dita baru sampai di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Mbak Dita mau maam nggak? Maam nggak? Hah? Kayaknya udah ngantuk deh, emang jam-jam ngantuk ya. Jadi aku juga nggak tahu. Nih kayaknya agak ngaput juga makan. Betul tadi gue udah makan ya di bis. Jadi mungkin kita ngeteh-ngeteh aja kali ya di sini. Oke, dadah dulu Mbak Dita. Ikutin terus perjalanan kami ya. Bye. Ya seperti biasa lah ya. Kalau di sini teman-teman pasti udah pada tahu menu makanannya apa. Oke. Jam setengah 11 malam. Mari kita makan. Ya. Satot. Hah? Udah sumber alam. Udah selesai makan, udah selesai ke toilet juga, Mbak Dita ngajak masuk ke bis nih. Dan dia mau naik tangganya sendiri katanya nih. Jam 23 lewat 5 menit melanjutkan perjalanan lagi nih. Dan kali ini kemudi diambil alih oleh Pak Eko. Biar istirahat dulu ya Pak Dwi harinya. Soalnya tadi habis macet-macetan nih. Baru masuk Cipali lagi, langsung digaspol nih sama Pak Eko. Bisa dibilang sih sumber alam kali ini banter ya, kalian mesti coba ya 69 OC ini. Kalian bisa cek terus videonya ini sampai selesai ya. Nah pas lagi seru-serunya, bis di depan nih kayaknya lampu sennya agak konslet ya teman-teman. Jadi cuma nyala gitu aja tanpa kedip-kedip. Padahal itu bis baru ya, kok bisa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Bisa komen di bawah.
iseng ke belakang, ternyata suasananya hening dan nyaman juga ya. Oke, sekarang kita lanjut ke depan lagi nih. Kayaknya semakin seru sih, soalnya sampai Pak Eko nih ngambil bahu jalan. Selamat menonton teman-teman. Wah, bangun-bangun sekitar jam 2.50 nih, kita ternyata udah ada di Tol Semarang Solo nih. Kayaknya udah makin deket aja ya sama Jogja. Jam 4:23 akhirnya tiba di Tugu Kartosuro nih, dan kebetulan juga ada penumpang yang turun di sini. Ternyata kemudi juga sudah diambil alih oleh Pak Dwi lagi nih. Kayaknya sih tadi sejak dari Tol Semarang deh. Jam 4:57 bis masuk Terminal Klaten, dan untuk lewat aja nih, soalnya nggak ada penumpang yang turun di sini. Sudah mulai terang ya, dan selamat datang di Yogyakarta. Yeay, jam 5:40, alhamdulillah akhirnya sampai di Terminal Giwangan. Terima kasih banyak untuk Pak Dwi, Heri, and teman-teman. Alhamdulillah kita udah sampai di Terminal Giwangan lagi jam 5:40 ya. Cepet ya termasuknya ya. Alhamdulillah lancar perjalanannya. Terima kasih banyak untuk Pak Dwi, Heri, and kru lainnya juga. Ada Pak Eko dan siapa kondekturnya ya? Pokoknya semua kru 69 OC, terima kasih banyak yang udah nganterin kami sampai Giwangan dengan aman, nyaman sepanjang perjalanan, cepet juga. Di sepanjang perjalanan yang paling aku suka, apalagi kalau bawa bocil, itu tadi krunya juga semuanya nggak ada yang ngerokok, jadi emang bener-bener clear, nggak ada asap rokok di dalam bis. Jadi buat ibu-ibu ya yang mau bawa anak-anaknya atau bayi naik bis Sumber Alam yang satu ini bisa menjadi rekomendasi kalian kalau mau ke Jogja ya, karena emang bebas dari asap rokok. Pengalaman kedua ya, waktu itu sempat ikut Pak Dwi Heri juga waktu beliau bawa 11 BC, dan alhamdulillah videonya tembus 23.000 view. Untuk videonya aku share linknya di bawah ini. Terus juga, dan yang sekarang semoga tembus 23.000 juga ya, mudah-mudahan ya. Jadi nggak nyangka banget bisa bareng beliau lagi. Sehat-sehat Pak Dwi Heri. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah nonton perjalanan kami sampai selesai. Yuk dicoba yuk bis Sumber Alam New Generationnya ini dari Parung ke Yogyakarta, dan ikutin terus video-video terbaru kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum.